Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Wulandari dengan NIM 1807030069 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengendalian penggunaan lahan dan konsep kontinu sungai pada kondisi bahan organik pelarut secara antropogenik daerah aliran sungai yang subtropis yang terganggu. Untuk menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pembimbing Pak Ilham Zulfani, MSI. Bahan organik telarut berisi kumpulan terbesar karbon organik yang tertukar diangkut ke seluruh daratan. Contohnya itu DOM, Chiromoporik. Chiromoporik ini merupakan perendah cahaya yang keduanya dapat mengatur primer produksi yang melindungi organisme di air dari bahaya radiasi. Selain itu, DOM ini berfungsi sebagai sumber energi primer untuk heterotrof mikroba yang memicu respirasi ekosistem dan juga mengubah kelarutan dan transportasi logam dan polutan organik. Dengan demikian, dia juga termasuk sumber penting penghindar dari CO2 dan sistem akuatik. Dengan demikian, kritik komponen dan siklus karbon global. Nah, konsep sungai kontinu ini didirikan hampir 4 dekade lalu, memberikan paradigma untuk fungsi ekosistem dan prediksi biologi sistematik tangkapan sepanjang kontinu sungai. Kemudian, hipotesi asli menyatakan bahwa sumber derital bahan organik berbeda-beda meningkatkan urutan aliran dari lingkungan heterotrofik yang menjadi autotrofik diikuti dengan kembalinya ke dalam heterotrofik. Nah, selanjutnya dia dapat menunjukkan bahwa keanekaragaman kimia molekuler BUM paling tinggi di hulu dan di mana distribusi terutama berasal dari sumber. Nah, untuk metode pengumpulan sampel ini dilakukan dengan drainase cengkungan dengan luas sekitar 36.000 km dengan lokasi di Sungai Altamaha. Selanjutnya dia untuk menganalisis kualitas air itu dikumpulkan dan disaring di lokasi untuk dilihat total nitrogen telarut dan kemudian sampelnya itu untuk penentuan, kemudian diasamkan sampai pH-nya itu 2 dan menggunakan klorida pekat dan juga dibersihkan untuk menghilangkan karbon anorganik dan kemudian diikuti dengan analisis total organik karbon analis. Nah, dengan upayanya itu untuk mengisolasi kontrol penggunaannya lahan dalam hubungannya dengan RCC. Di Sungai Altamaha ini sampel dikumpulkan pada berbagai gradien tutupan lahan dan selanjutnya dia dikategorikan oleh aliran sesuai dengan model RCC asli. Anehnya tidak ada perbedaan yang disignifikasi dalam molekuler kompleksitas, misalnya jumlah total rumus molekul perbedaan yang terdeteksi antara aliran orde kecil dan menengah di das bagian atas seperti yang diharapkan. Hal ini lebih jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana dia lebih tinggi jumlah rumus molekulernya yang diamati di aliran hulu dari sistem hutan yang tidak terganggu. Dan demikian pula keragaman fungsional yang dilaporkan untuk setiap indeks juga tidak berbeda dengan secara signifikasi antara aliran orde kecil dan menengah yang menunjukkan bahwa antropisasi sistem mungkin menjadi pendorong utama perubah dalam kompleksitas molekuler DOM sehingga paradigma tradisional untuk memprediksi dinamika bahan organik dalam sistem alam menjadi kurang terasa ketika gangguan DHS ini diperkenalkan.
Secara umum, VDN tertinggi pada sampel ordo aliran kecil dan menengah dibandingkan dengan ordo aliran besar, menunjukkan bahwa ada keragaman yang lebih tinggi dari senyawa yang mengandung nitrogen, yang memungkinkan mewakili DON yang tersedia secara hayati di bagian atas. Sebaiknya keragaman dalam berat molekul dan senyawa yang sangat secara signifikasi lebih rendah dalam ordo aliran kecil dan menengah sehubungan dengan ordo aliran yang besar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.